Baik, bertemu lagi dengan saya, Salam IPA Isofan. Kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang menarik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, kita lihat gambar di sini. Ada mobil yang mau diservis ya ini. Dia bisa terangkat ya. Dengan alat apa dia bisa mengangkat mobil itu? Tahukah kamu prinsip kerjanya seperti apa? Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari, yaitu tekanan. Lebih tepatnya apa? Kita lihat. Ini pertanyaan saya. Tahukah kamu mengapa mobil bisa terangkat seperti di gambar? Menggunakan alat apa untuk mengangkat mobil tersebut? Namanya apa? Prinsip kerjanya seperti apa ya? Silahkan kalian tebak-tebak dulu. Jadi kita akan bahas mengenai hal ini, yaitu berkaitan dengan hukum Pascal. Ini tekanan zat cair di ruang tertutup ya, hukum Pascal. Ini menggunakan alat pengangkat mobil hidrolik. Seperti apa detailnya kita langsung saja. Jadi gambar di awal ini berkaitan dengan hukum Pascal ternyata. Nah, hukum Pascal itu mengenai apa toh? Jadi ketika tekanan yang diberikan kepada zat cair di ruang tertutup, ingat di ruang tertutup, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke berbagai arah, nilainya sama besar. Ini berlaku zat cair, gas juga, tetapi yang jelas di ruang tertutup ya. Dari sini contohnya seperti apa? Gambarnya ini. Nah, misalkan ini ada dua buah piston, kita sebut saja piston 1 dengan piston 2 dengan tertutup ya. Di dalamnya ada zat cair, berisi zat cair, bisa juga gas. Tapi kita lebih bahas ke zat cair di sini. Terus kalau kita perhatikan ada F1. Nah, ini gaya dorong di piston pertama. Dan ini gaya angkat di piston kedua. Kalau kita perhatikan, luas penampangnya kan berbeda nih antara piston 1 dan piston 2. Dari sini berlaku prinsip hukum Pascal itu tadi, tekanannya akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi dengan gaya yang sedikit kita bisa mengangkat beban yang berat seperti mobil tadi. Secara matematika dia ditunjukkan seperti ini. Tekanan pada piston 1 itu sama dengan tekanan di piston 2. Kita sudah belajar bahwa tekanan itu merupakan besarnya gaya yang bekerja tiap satu satuan luas. Nah, berarti di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Secara matematis seperti itu, dengan P merupakan tekanan, satuannya Newton per meter persegi, atau kita bisa satuannya Pascal. F1 itu merupakan besarnya gaya yang dilakukan pada piston 1 atau pengisap 1. A1 luas bidang ya pada pengisap 1 atau luas penampang kita sebut. F2 merupakan besarnya gaya yang dihasilkan pada pengisap 2. A2 di sini luas bidang tekan pada pengisap 2 atau luas penampangnya. Biasanya kalau piston itu dia bentuknya lingkaran, berarti nanti luasnya dalam luas lingkaran. Begitu ya. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari selain pengangkat mobil hidrolik tadi apa? Ada beberapa seperti ini. Penerapan hukum Pascal yang pertama itu dongkrak hidrolik. Kalau kita misalkan ban mobil baru bocor, kita menggunakan dongkrak yang kecil saja kan, tapi dia bisa mengangkat mobil. Jadi fungsinya di sini mengangkat beban berat. Ada juga rem hidrolik. Ini biasanya di MotoGP atau rem yang di motor atau di mobil. Nah, fungsinya dia membuat pengereman lebih efisien. Ada juga pengangkat mobil hidrolik seperti yang tadi kita lihat di awal. Ini fungsinya hampir sama dengan dongkrak, yaitu mengangkat beban berat. Misalkan seperti ini penerapannya. Perhatikan gambar berikut. Alat pengangkat mobil hidrolik masing-masing tabung mempunyai piston A1. Nah, ini 10 cm persegi dan A2 2000 cm persegi. Kita ngitungnya gimana kalau gini? Nah, ini 10 ya, 10 cm, ini 2000, perbandingannya kan
Beda ya, besar sekali. Jika gaya F1 yang digunakan untuk memompa piston A1, nah gayanya cuma 20 Newton. Bayangkan, dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat beban yang berat. Nah, ditanya F2-nya berapa? Nah, kita harus ubah. Kalau perbandingan yang penting satuan dari sisi kiri nilainya sama dengan sisi kanan, nggak masalah. Ya sudah, kita pakai prinsip hukum Pascal. P1 itu nilainya sama dengan P2. Berarti di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Satuannya sudah sama ya, A-nya ya. Berarti kita cari F2-nya. F1-nya kan 20 Newton per 10 cm persegi, nanti tinggal coret saja satuannya. F2 per 2000 cm persegi. Gitu ya. Terus kita kalikan silang aja. Kalikan silang berarti 20 kali 2000 itu sama dengan F2 kali 10. Nah, berarti F2-nya berapa? Tinggal main coret-coret. Bisa nggak ini? Ini coret ketemu 2. Nah, berarti F2-nya ketemunya 4000 Newton. Nah, mobilnya itu berarti 4000 Newton. Gaya yang digunakan untuk mengangkat mobilnya 4000 Newton, sehingga mobil bisa terangkat. Itu ya, dengan gaya kecil kita bisa mengangkat beban yang berat. Sekian penjelasan tentang hukum Pascal dan contoh soalnya, serta beberapa penerapan di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.